Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my lovely student, how are you sayang? Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition. Okay, before we start our study and watching this video, better for us to pray together. Oke, Ananda Miss, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bermain ice breaking terlebih dahulu, yaitu menebak gambar. Nah, silakan anak Miss tebak gambar berikut ini. Nah, sudah mulai kelihatan ya, kira-kira apa ini? Ya, ternyata ini adalah atap dari sebuah bangunan atau sebuah rumah. Nah, kalau gambar selanjutnya yang masih ditutupi oleh garis-garis, kira-kira gambar apa ya? Nah, sudah mulai terlihat nih. Ayo anak Miss tebak. Sudah mulai terlihat? Wah, ternyata ini adalah tiang suatu bangunan. Nah, sepertinya ini rumah ya. Jadi ini adalah tiang dari sebuah rumah. Nah, jadi atap dan juga tiang ini merupakan unsur pembangun dari suatu bangunan. Nah, atap dan juga tiang ini saling melengkapi ya untuk menjadi satu bangunan yang utuh. Nah, coba perhatikan rumah yang mewah ini. Kira-kira ketika dewasa nanti anak Miss ingin tidak punya rumah mewah seperti ini? Pasti ingin ya, Miss juga ingin. Nah, untuk itu anak Miss harus bersungguh-sungguh, harus giat dalam belajar untuk bisa meraih kesuksesan dan insya Allah mudah-mudahan bisa membangun rumah seperti ini. Nah, jadi rumah mewah seperti ini langsung berdiri tegap seperti ini ya sayang, melainkan ada apa ya? Ada kerangka bangunan yang menopang rumah tersebut sehingga rumah tersebut kokoh dan bisa ditempati. Jadi, rumah dan kerangka bangunan ini saling melengkapi. Tiada artinya sebuah rumah tanpa adanya kerangka bangunan karena tidak akan bisa berdiri. Nah, juga tiada artinya kerangka bangunan tanpa dilanjutkan pengerjaannya hingga menjadi sebuah rumah yang utuh. Nah, sebelum kita masuk materi inti, mari kita ulik sedikit mengenai video pekan lalu. Kita sudah membahas mengenai apa? Langkah menulis teks laporan hasil observasi yang ada 4 langkah. Yang pertama, kita tentukan topiknya terlebih dahulu, sehingga kita bisa membuat judul dari teks LHO yang akan kita buat. Bisa tentang hewan, tumbuhan, maupun benda. Nah, kemudian kita susun menjadi kerangka laporan. Di mana di dalam kerangka laporan ini, anak Miss masih ingat? Ya, ada kata kunci yang nantinya kata kunci ini akan sangat penting sekali untuk tahap membuat teks laporan hasil observasi selanjutnya. Nah, kerangka laporan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan unsur-unsur lain untuk bisa membangun sebuah teks laporan hasil observasi. Sama ya dengan kerangka bangunan tadi, memerlukan unsur-unsur lain. Nah, kerangka laporan juga memerlukan topik, info, serta disusun menjadi satu kesatuan yang padu. Nah, anak Miss masih ingat ya, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas mengenai 2 hal. Apa saja itu? Ya, kita sudah belajar untuk menentukan topik. Anak Miss sudah bisa membuat judul dan juga sudah bisa menyusun kerangka laporan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, kita akan mencari informasi yang diperlukan dan juga kita akan menata informasi tersebut menjadi teks laporan hasil observasi yang padu dan juga utuh. Check it out! Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah Miss harapkan anak Miss bisa menulis teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang benar. Masih ingat ya, beberapa pekan yang lalu kita pernah membahas struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya ada sumber data yang diperlukan untuk teks laporan hasil observasi ini, di mana kita bisa mendapatkan dari observasi langsung, yaitu kita terjun langsung ke lapangan, turun ke lapangan untuk melihat objek secara langsung. Nah, ini dia, kita bisa mengunjungi cagar alam, di mana cagar alam ini terdapat banyak sekali tumbuhan. Nah, selanjutnya kita bisa
Ya, mengunjungi kebun binatang, di mana di kebun binatang ini tentunya banyak sekali hewan dengan berbagai macam pengelompokan yang bisa kita jadikan objek untuk menulis teks LHO ini. Dan yang terakhir, kita bisa dengan sederhana melihat lingkungan sekitar. Mungkin saja orang tua Ananda menanam tanaman dengan banyak jenis yang bisa dijadikan teks LHO ini. Nah, silahkan dilihat ya lingkungan sekitar Ananda Miss. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh data dari studi pustaka, di mana Ananda Miss bisa memperolehnya melalui ensiklopedia atau buku-buku maupun artikel mengenai objek yang akan Ananda Miss pilih. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ensiklopedia ini baik di internet maupun di buku-buku pengetahuan. Nah, yang terakhir dengan cara wawancara. Apa itu wawancara? Ya, tanya jawab dengan narasumber terpercaya seperti pecinta alam maupun petugas kebun binatang yang mengetahui banyak jenis hewan. Nah, selanjutnya kita juga bisa memperoleh data dari video dokumenter yang pada saat ini sudah banyak tersebar di berbagai lini masa. Oke, jadi setelah kita menentukan topik, kemudian kita membuat kerangka karangan, dan juga kita sudah mencari informasi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun informasi-informasi tersebut. Nah, ini yang pertama, membuat paragraf definisi sebagai paragraf pembuka, di mana paragraf ini ditandai dengan penggunaan kata adalah, ialah, atau merupakan. Nah, jadi gampang ya mengidentifikasinya. Di sini Miss contohkan ada kerangka laporan mengenai singa, di mana pada pembukaannya terdapat kata kunci karnivora dan juga dikelompokkan berdasarkan wilayah hidup. Nah, coba anak Miss perkirakan, kita kembangkan kata kunci ini menjadi satu paragraf atau beberapa paragraf. Nah, sudah terpikir mengenai singa? Ya, ini salah satunya. Singa merupakan hewan karnivora yang berarti memakan daging. Singa biasanya berburu rusa atau kijang untuk dikonsumsi. Ini merupakan paragraf definisi karena terdapat kata merupakan. Nah, kemudian ini paragraf yang memaparkan mengenai pengelompokan kata kunci yang sudah anak Miss buat hidup. Tinggal dikembangkan saja. Kata kunci ini bisa kita beberapa kalimat sehingga membentuk satu paragraf. Anak Miss paham ya? Oke, selanjutnya mari kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat paragraf deskripsi sebagai paragraf isi, di mana paragraf ini menggambarkan ciri-ciri objek yang diamati. Nah, contohnya pada kerangka laporan kemarin terdapat deskripsi satwa yang juga menguraikan karakteristik mulai dari ukuran, bentuk hingga ciri. Nah, terdapat kata kunci mengenai berat singa, panjang singa, juga bulu khas pada singa di bagian tengkuk. Nah, kemudian kata-kata kunci ini lagi-lagi kita kembangkan menjadi beberapa kalimat hingga membentuk paragraf. Nah, jadi kita paparkan di sini mengenai berat singa jantan dan juga singa betina, kemudian panjang singa, umur singa juga bisa kita masukkan, hingga bulu tebal yang menyelimuti singa. Nah, selanjutnya kita buat paragraf deskripsi manfaat sebagai penutup teks, di mana paragraf ini menguraikan manfaat ataupun komentar akhir sebagai kesimpulan. Nah, contohnya pada kerangka laporan kemarin, misalnya kita masukkan kata kunci singa menjaga keseimbangan ekosistem dan juga termasuk ke dalam hewan langka yang harus dilestarikan. Nah, bagaimana kira-kira jika kita membuat menjadi satu paragraf? Nah, ini dia kita paparkan mengenai singa yang memiliki peran penting di alam liar, yakni sebagai penyeimbang ekosistem. Namun sayangnya hewan berbulu khas ini semakin sedikit populasinya di alam liar karena perburuan yang tidak terkendali. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan alam dengan menghentikan perburuan liar ini agar ekosistem tetap terjaga. Oke, ini adalah yang terakhir. Nah, kita susun menjadi paragraf yang padu dan juga utuh sehingga menjadi suatu teks. Masih mengenai singa tadi ya sayang. Jadi pada paragraf definisi bisa kita kembangkan menjadi
2 paragraf. Nah, ini dia. Paragraf yang pertama mengenai definisi umum singa. Paragraf kedua mengenai pengelompokan singa. Nah, juga paragraf ketiga tadi berhasil kita kembangkan dari kata kunci yang terdapat di kerangka laporan deskripsi isi mengenai ciri-ciri fisik pada singa. Kemudian ini adalah yang terakhir, paragraf yang berhasil kita kembangkan dari kata kunci yang terdapat pada manfaat atau komentar kesimpulan. Nah, ini dia sayang ya, mengenai manfaat singa di alam liar dan juga singa yang semakin langka populasinya. Nah, jadi gampang ya sayang ya. Dalam membuat teks LHO ini kita hanya perlu menentukan topiknya. Kemudian kita buat kerangka karangan dengan menyertakan kata kuncinya. Kemudian kata kunci itu kita telusuri dari berbagai sumber hingga kita dapatkan sebuah informasi. Nah, kata kunci yang sudah kita dapatkan informasi yang tadi dikembangkanlah menjadi paragraf hingga paragraf tersebut kita susun menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Nah, mari kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, tahap pertama dalam penulisan LHO ialah mengembangkan kata kunci menjadi paragraf definisi sebagai paragraf pembuka. Nah, paragraf definisi ini ditandai dengan penggunaan kata berikut ini, kecuali, tadi kita sudah membahas berkali-kali mengenai paragraf definisi ini. Nah, ayo silahkan anak Miss jawab. Sudah tahu jawabannya? Iya dong, harusnya anak Miss sudah tahu. Iya, jawabannya adalah D, bermanfaat. Nah, kata bermanfaat ini bukan merupakan ciri kalimat definisi, melainkan ciri kalimat dari deskripsi manfaat. Nah, contoh kalimat definisi yang benar adalah paus merupakan hewan mamalia yang hidup di lautan. Mari kita masuk ke soal latihan yang kedua. Menyusun pengembangan kerangka laporan menjadi paragraf yang padu dan utuh merupakan tahap akhir dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Benarkah pernyataan di atas? Ayo, silakan anak Miss jawab. Jadi, kita susun kerangka laporan yang sudah berkembang menjadi paragraf tadi untuk menjadi satu teks yang padu dan utuh. True or false ya? Ya, ternyata true, benar. Nah, jadi benar adanya bahwa tahap terakhir dalam penulisan teks hasil observasi adalah menyusun kerangka laporan yang tadi sudah kita kembangkan menjadi paragraf yang utuh dan padu sehingga bisa menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. My lovely student, thank you for watching this video. After this, please do your exercise on LKPD. Okay, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.